Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari adalah perbandingan. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perkalian dan pembagian pada pecahan ya. Nah, anak-anak, materi perbandingan ini adalah materi terakhir di semester ganjil ini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo buka bukunya halaman 19 ya nak ya. Kita akan bahas contoh yang pertama. Jadi, contoh yang pertama ini adalah perbandingan banyak kelereng Dimas dengan Fahmi adalah 3:5. Jadi ada Dimas dengan Fahmi 3:5. Kemudian ada informasi lain di sini, yaitu adalah jika banyak kelereng Fahmi, jadi Fahmi ini punya kelereng sebanyak 35 butir. Banyak kelereng Fahmi 35 butir. Lalu yang ditanyakan di sini adalah tentukan banyak kelereng punya Dimas. Jadi yang ditanya banyak kelereng Dimas. Kelereng Dimas. Nah, coba kita lihat kembali apa yang diketahui. Ini perbandingan punya kelereng punya Dimas dengan Fahmi. Jadi ini bukan angka sebenarnya ya, ini adalah bentuk perbandingan. Kalau di buku itu dituliskan bentuk perbandingannya adalah A berbanding B. Karena di sini kita sedang membahas Dimas dengan Fahmi, perbandingan jumlah kelereng mereka berdua adalah 3:5. Ini punya Dimas, ini punya Fahmi, ya. Kemudian yang diketahui di sini banyak kelereng Fahmi 35 butir. Yang ditanya adalah banyak kelereng punya Dimas, ya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Rumusnya adalah bit dikali sol. Kalau kalian susah menghafalnya, seperti ini cara menghafalnya. Adik punya adik soleha. Yang kalian perhatikan itu adalah huruf kapitalnya. Adik punya adik soleha, ya. Adik punya adik soleha. Di sini apa? Di sini adalah yang ditanya, ya. Yang ditanya adalah Dimas. Jadi kita pakai perbandingan punya Dimas, yaitu 3. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian sebelum kita ke bit, kita ke sol dulu. Sol itu adalah soal atau angka sebenarnya yang diketahui pada soal. Kalau ini kan bukan angka sebenarnya ya, ini adalah bentuk perbandingan. Yang angka sebenarnya ini adalah 35 butir. Jadi biasanya kalau angka sebenarnya ini ditunjukkan dengan 35 butir atau rupiah atau berapa tahun ya. Pokoknya ini adalah jumlah sebenarnya. Jadi kita isi dengan 35 butir. 35 butir ini punya siapa? 35 butir ini punya Fahmi. Jadi yang diketahui adalah banyak kelereng Fahmi ya. Yang diketahui banyak kelereng Fahmi. Berarti untuk dik di sini adalah perbandingan si Fahmi, yaitu 5. Oke? Jadi untuk dik sama dik ini diisi untuk angka perbandingan ya. Dik sama dik diisi untuk angka perbandingan, sedangkan sol diisi untuk angka sebenarnya atau jumlah sebenarnya ya. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan 3 dikali 35, 105/5. Ayo, berapa jumlahnya? Iya, betul. Jadi kelereng punya Dimas adalah 21 butir. Oke? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau belum, kita pindah ke contoh nomor 2 ya. Pindah ke contoh nomor 2. Ini boleh dicatat dulu ya. Oke, Abid punya adik soleha. Ya,
Adit punya adik soleha. Kita pindah ke contoh nomor 2. Ada perbandingan kakek dan adik. Perbandingan umur kakek dan adik di sini katanya 15 berbanding 2. Nah, ini bukan angka sebenarnya ya. Ini adalah perbandingan. Kemudian, jika jumlah umur kakek dan adik, jadi bisa kita tulis kakek ditambah adik adalah 85 tahun. Nah, kalau tahun di sini berarti ini adalah jumlah sebenarnya. Ya, yang ditanya berapa umur kakek adik 5 tahun yang lalu? Berapa umur kakek dan adik? Kita tulis umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Nah, kalau ditanya umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu, itu artinya kita harus mencari umur kakek dan adik sekarang. Sedangkan yang di soal hanya disebutkan jumlah umur kakek dan adik. Jadi belum tahu kita berapa umur kakek, berapa umur adik. Untuk menyelesaikannya kita pakai cara yang tadi. Kita pakai cara tadi. Adit punya adik soleha. Ya, yang pertama kita akan cari dulu umur kakek sekarang. Umur kakek. Nah, kalau yang ditanya umur kakek, ditanya umur kakek. Berarti kita akan pakai perbandingan si kakek. Berapa kakek? 15 atau 2? Iya, 15 ya. Jadi 15 per, sebelum kita pindah ke dik, kita pindah ke sol. Soal angka atau jumlah sebenarnya. Di sini jumlah angka sebenarnya adalah 85 tahun. Punya siapa 85 tahun? Punya kakek dan adik. Jumlah umur kakek dan jumlah umur adik ya. Jadi kita isi di sini 85 tahun. Jadi karena solnya ini jumlah umur kakek dan adik, berarti nanti di sini juga jumlah umur kakek dan adik atau perbandingan jumlah perbandingan umur kakek juga adik. Oh, berarti di sininya dijumlahkan juga. 15 ditambah 2 adalah 17. Ya, karena solnya jumlah, berarti perbandingannya juga jumlah. Oke? Ya, sekali lagi Ibu ulangi. 15 kenapa kita pakai 15? Karena yang ditanya umur kakek. Pakai perbandingan si kakek. Kemudian soalnya adalah atau jumlah sebenarnya 85 tahun. Berarti 85 tahun ini jumlah umur kakek dan adik. Berarti di sini untuk dik juga kita pakai jumlah perbandingan kakek dan adik, ya. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan 85 dengan 17. Sama-sama dibagi berapa, Nak? Iya, sama-sama dibagi 17 ya. Ini 1, 17 dibagi 17 1, 85 dibagi 17 5. Ya, sama seperti cara menyederhanakan pecahan. Tapi harus atas dengan bawah, tidak boleh atas atau bawah dengan bawah, ya. Harus atas dengan bawah. Sekarang jadi 15 dikali 5. Jadi umur kakek sekarang adalah 75 tahun. Oke, Nak ya, sekarang ya 75 tahun. Berarti umur kakek 5 tahun yang lalu, kakek 5 tahun yang lalu tinggal kita kurangkan 5. Umur kakek sekarang 75 tahun, kita kurangkan 5. Jadi umur kakek 5 tahun yang lalu 75 dikurang 5, iya 70 tahun. Ya. Kalau misalnya masih bingung, diulang-ulang lagi videonya ya. Oke. Umur kakek sudah kita cari. Sekarang saatnya kita mencari umur adik. Cara
adit yaitu 2. Kita tulis di sini 2. Kemudian seperti biasa sebelum pindah ke di, kita pindah ke sol. Sol ini yang diketahui jumlah sebenarnya, angka sebenarnya adalah 85 tahun, ya. Punya siapa tadi 85 tahun? Punya kakek dan juga adik. Jumlah umur kakek dan jumlah umur adik sekarang. Ya, karena ini jumlah, berarti untuk ditnya juga jumlah perbandingannya sama seperti yang ini ya, 17. Sama-sama kita bagi 17. 1, 85 dibagi 17 adalah 5. Kita kalikan ya, 2 dikali 5 adalah 10 tahun. Jadi umur adik sekarang adalah 10 tahun. Ini umur adik yang sekarang. Kita cari umur adik 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kita kurangkan umur adik sekarang, dikurang berapa? Iya, dikurang 5. 10 dikurang 5. Jadi umur adik 5 tahun yang lalu adalah 5 tahun. Oke? Ya, jadi untuk mengisi cara ini tergantung soal dan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Bagaimana untuk contoh nomor 2? Kita pindah ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 juga sama seperti yang ada di buku ya. Boleh dicatat kembali di buku catatannya cara untuk menyelesaikan soal nomor 2. Sekarang kita bahas contoh nomor 3. Nomor 3 ini tidak pakai nama ya, jadi hanya pakai huruf. Diketahui perbandingan bilangan A dengan B. Perbandingan bilangan A dengan B adalah 3 berbanding 4 ya. Kemudian perbandingan bilangan B dengan C adalah 2 berbanding 5. Ditanya, yang diketahui jumlah A ditambah B ditambah C adalah 51. Ditanya tentukan nilai setiap bilangan. Berarti yang akan kita cari adalah nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Oke? Berarti kita butuh perbandingan A berbanding B berbanding C. Tapi belum ada di soal. Kita harus kembali ke atas ini. Yang diketahui di atas ini adalah A berbanding B. A berbanding B adalah 3 berbanding 4. Bisa kita tulis seperti ini. Ya. Kemudian B berbanding C 2 berbanding 5. Kita tulis seperti ini. Nah, ini kan A berbanding B, berarti A per B. Ya, ini A per B dan ini B per C. Coba kalian lihat huruf apa yang di sini yang diulang sebanyak 2 kali. Kalau huruf A hanya 1 kali ya. Huruf C juga 1 kali. Huruf B diulang sebanyak 2 kali. Ya. Karena huruf B diulang sebanyak 2 kali, berarti kita harus menentukan KPK atau kelipatan dari 4 dan juga 2. Jadi untuk soal nomor 3 ini berbeda ya dengan soal nomor 1 dan dengan nomor 2. Jadi langkah penyelesaiannya agak berbeda. Ya, pelipatan persekutuan terkecil antara 4 dan 2 yaitu adalah 4 ya. Jadi kelipatannya adalah 4. Kita tulis di sini 4. Menulisnya adalah di tempat huruf B ya. Jadi 4-nya kita tulis di sini ya. Sekarang 4 dikali berapa biar jadi 4 dikali 1 ya. Karena ini dikali 1, bawah kali 1, atas juga dikali 1. 3 dikali 1 kita tulis 3 di sini. Oke? Ya. Karena 4 dikali berapa biar jadi 4, yaitu dikali 1. Karena di bawah dikali 1 berarti di atas dikali 1. 3-nya juga kita kali 1 yaitu 3. Sekarang 2 ini biar jadi 4 dikali berapa? Dikali dengan 2 ya. 2 dikali 2 biar jadi 4.
Karena di atas dikali 2 artinya di bawah juga kali 2. 5 dikali 2 adalah 10. Ya, yang dicari adalah KPK-nya. KPK dari huruf yang diulang sebanyak 2 kali, yaitu huruf B di sini ya. Sekarang kita punya perbandingan B-nya yaitu sama 4 ya. Ini juga 4. Berarti kita bisa tulis di sini perbandingan B-nya adalah 4. Ya. Sekarang A-nya adalah 3. C-nya adalah 10. Jadi sudah kita dapatkan perbandingan yang baru yaitu 3 berbanding 4 berbanding 10. Tugas kita belum selesai sampai di sini. Kita harus mencari nilainya satu persatu ya. Kita cari nilai A. Caranya masih sama tadi. Adit punya adik soleha. Ya, Adit punya adik soleha. Yang ditanya nilai A. Yang ditanya nilai A berarti pakai perbandingan punya si A. Ya, 3. Kemudian sebelum ke D kita pindah ke sol. Angka sebenarnya di sini adalah ini. Angka sebenarnya adalah 51. Punya siapa 51 ini? Punya ketiganya. Punya jumlah ketiganya. Berarti ini juga harus kita jumlahkan. Karena 51 ini jumlah, maka perbandingannya harus kita jumlahkan juga. 3 ditambah 4, 7 ditambah 10, 17. Untuk di mana Bu 17? Untuk di kolom dik. Ya, jadi untuk di kolom dik ini tergantung pada sol. Sama-sama kita bagi 17. 17 dibagi 17 1, 51 dibagi 17 3. Ya. Jadi nilai si A adalah 9. Didapat dari 3 dikali 3. Oke? Jadi untuk soal perbandingan ini harus pelan-pelan ya videonya. Diulang-ulang terus ya. Karena mungkin satu kali pemutaran juga kalian belum paham. Untuk B, kita akan mencari nilai B. Ditanya B. Berarti pakai perbandingan B ya. 4. Pindah lagi ke sol. Solnya masih sama 51. Punya siapa 51 tadi? Punya ketiganya. Berarti kita pakai 17 adalah jumlah perbandingan dari ketiganya. Sama-sama dibagi 17 juga ya. 17 bagi 17 1. 51 dibagi 17 3. 4 dikali 3 12 ya. Jadi nilai B adalah 12. Nilai C. Yang ditanya nilai C berarti pakai perbandingan si C ya. 10. Kemudian pindah ke solnya. Solnya masih sama yang diketahui pada soal ya, yaitu 51. Sedangkan untuk ini diknya pakai jumlah perbandingan ketiganya karena sol juga jumlah ya, yaitu 17. Sama-sama dibagi 17 juga. 1 ini 3. 10 dikali 3 adalah 30 ya. Jadi untuk menyelesaikan soal perbandingan jadi benar-benar harus satu persatu ya, menggunakan rumus Adit punya adik soleha ya. Kalau belum paham silakan diulang-ulang videonya, dicatat di buku catatannya ya. Kemudian kalau sudah kita ke latihan. Kalau sudah kerjakan latihan halaman 20, latihan 7, nomor 3, 7, 8, 9 ya. 4 soal, oke? Oke, jangan lupa latihannya dikerjakan di buku latihan dan jangan lupa buat jalan, oke? Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menempuh ujian penilaian akhir semester. Materi kita hanya sampai perbandingan ya di semester ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.